Paige, come on. Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Buat kalian yang lagi santai atau nganggur, jadi beban keluarga, anjing. Biar gak bete, di sini gue bakalan ceritain alur film horor yang dirilis tahun 2015 berjudul Jerusalem. Dengan rating 4,8 di IMDb, dalam film ini kita diberikan experience yang terbilang unik, di mana point of view penonton itu berasal dari Google Smart Glass. Entah ini iklan atau bukan, yang jelas penonton dibuat seolah-olah kita ikut film dan merasakan sensasi ketegangannya. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung nonton filmnya. Film dibuka dengan sebuah rekaman tua di mana kita diperlihatkan pemandangan malam hari di Yerusalem. Dan ada seseorang yang mendokumentasikan sebuah kegiatan ritual yang dimana itu adalah ritual pengusiran setan. Lalu kita diperlihatkan seorang ayah dan anak yang terlihat cukup stres, yang faktanya istrinya lah yang menjadi objek ritual pengusiran setan tersebut. From all three Abrahamic religions. Lalu adegan berpindah ke pemeran utama kita, yaitu Sarah. Si Mbak Sarah ini menggunakan smart glass yang dihadiahkan oleh ayahnya. Dengan fitur perintah suara, semua bisa dilakukannya. Menyalakan musik, lihat video, main game, serta stalking mantan. Bangsa. Di sini terlihat Sarah sangat sedih dikarenakan kematian adiknya. Dan agar bisa move on dari kesedihannya, Sarah berencana untuk pergi berlibur ke Tel Aviv dengan sahabatnya, yaitu Rachel. Di pesawat, kemudian mereka bertemu dengan seorang mahasiswa yang bernama Kevin. Kevin adalah seorang mahasiswa antropologi yang belum juga lulus karena SMS-nya nggak dibales sama dospemnya. Wow, teori konspirasi deh. Setelah berkenalan dengan Kevin, Rachel dan Sarah mendadak merubah rencana yang harusnya langsung ke Tel Aviv malah ke kota Yerusalem dulu. Lalu mereka tiba di Yerusalem dan pergi menuju sebuah penginapan di dalam kota lama. Di perjalanan, mereka menelusuri gang kecil yang membingungkan dan sempat bertemu dengan King David, orang yang mungkin otaknya sedikit geser ya. Dan sesampainya di penginapan, mereka bertemu dengan seorang cowok fuckboy yang bernama Omar. Lalu Omar menawarkan diri untuk menjadi tour guide mereka. Dan sesampainya di kamar, mereka pun beristirahat. You kidding me? Omar Bertunaitu. Okay. Lalu saat Sarah baru bangun, dia mendapati kamarnya yang kosong. Dia mencoba keluar kamar dan hanya ada pria tua yang sedang memainkan gitar. Merasa ada yang aneh, mendadak terlihat sosok wanita yang menggunakan pakaian serba hitam yang mencoba mengajaknya untuk keluar. What? Karena penasaran, Sarah pun mengikuti wanita tersebut dan ternyata wanita itu adalah si Mbak Rachel. Sambil asik teler menggunakan cimeng, di sini kita sedikit diperlihatkan pemandangan dari kota Yerusalem. Saat akan pulang ke penginapan, tas Sarah mendadak dijambret oleh seorang bocil yang sontak. Sarah langsung mengejar bocil tersebut. Saat mengejar beberapa kali, Sarah sempat terjatuh dan membuat sedikit kerusakan pada smart glass-nya. Sesampainya di penginapan, mereka berniat keluar untuk party. Dan tak disangka mereka bertemu lagi dengan King David. King David mengatakan mereka harus pergi meninggalkan kota. Karena merasa dia cuma orang tak waras, mereka pun mengabaikannya. Saat party, seperti di film-film lain, mereka semua minum amer berjamaah. Lalu Kevin mencoba kacamata Sarah, sekaligus mencoba merayu Sarah sampai dan membuat mereka jadi pengen melakukan yang enak-enak lah pokoknya. Saat mereka pengen itu, secara tak sengaja foto Sarah dan adiknya yang meninggal muncul di kacamata. Saat Kevin menanyakannya, Sarah pun marah dan pergi. Tanggung amat, jir. Padahal kan tinggal anjir. Gak jelas bangsat. Karena kesal, Sarah pun pulang sendiri tanpa Rachel. Karena saat itu Rachel juga pengen sama Omar lagi. Di jalan pulang, Sarah mendadak tersesat dan kebingungan. Dan untungnya berhasil ditemukan oleh Kevin. Dan saat itu mereka berbaikan dan melanjutkan
Alah, jadi juga dari tadi kayak. Tak berlangsung lama, Kevin yang terlihat aneh mengatakan bahwa dia mendengarkan suara di luar. Dan dia memperlihatkan sebuah video rekaman ritual pengusiran setan di awal scene tadi. Ternyata tujuan Kevin ke Yerusalem adalah mencari fakta-fakta tentang ritual dan kebangkitan orang mati. Which Bible? All of them. Saat pagi tiba, Sarah yang penasaran soal video malam tadi mencoba mencari sedikit info. Lalu saat Rachel datang, dia tak sengaja menjatuhkan smart glass-nya yang menyebabkan smart glass-nya menjadi error. Lalu adegan berpindah saat mereka menuju ke kota tua dan mendadak Kevin berhenti di sebuah bangunan yang ternyata itu adalah bangunan rumah sakit jiwa. Cuckoo house. This is for people to go crazy. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Gua Zedekiah atau juga disebut Tambang Raja Solomon. Karena merasa tak nyaman, Kevin mendadak terkena serangan panik, lalu mereka pun memutuskan untuk pulang. Kevin. Something's not right. Hey, wait. Saat sampai penginapan, Kevin mendadak mengajak Sarah dan Rachel untuk segera pergi tanpa tahu alasannya. You have to believe me, because they won't. Untuk menenangkannya, Omar pun mengajaknya pergi keluar. Lalu adegan berpindah di malam hari. Saat itu mendadak muncul pesawat jet disertai ledakan. Selain itu juga, beberapa pasukan Israel memutuskan untuk menutup seluruh gerbang masuk atau keluar daerah kota lama. Lalu seluruh tamu penginapan yang panik berusaha meninggalkan penginapan tersebut tanpa tahu apa yang terjadi. Saat akan pergi, mereka kedatangan 2 orang tentara yang terlihat panik dan berencana membantu mereka untuk keluar dari kota lama. They are telling everybody to leave the old city. Dalam perjalanan, Sarah teringat dengan Kevin dan bermaksud mengajaknya juga. Dan ternyata Kevin dikurung di dalam rumah sakit jiwa yang kita lihat di scene sebelumnya. Ditemani 2 orang tentara, Sarah pun masuk ke dalam rumah sakit dan saat mencari Kevin, dari ujung lorong terlihat seseorang yang tiba-tiba menyerang mereka secara brutal. Karena merasa waktu tak cukup, 2 tentara yang menemani Sarah pun meninggalkannya. Sarah yang kini sendirian berusaha untuk menyelamatkan Kevin. Tak disangka Sarah melihat sosok mengerikan yang memiliki sayap dan tampak seperti iblis. Karena takut, Sarah bersembunyi di bawah meja dan secara tak sengaja Sarah bertemu lagi dengan King David. Lalu disinilah terkuak siapa King David sebenarnya. Ternyata King David ini adalah anak laki-laki dari video pengusiran setan di awal scene. Setelah berhasil menyelamatkan Kevin, mereka segera menuju ke gerbang dipandu oleh King David. Dan dari kejauhan terlihat sosok iblis yang sangat besar. Sesampainya di gerbang, mereka berhasil bertemu lagi dengan Rachel. Akan tetapi, gerbang perbatasan sudah tertutup dan kini mereka semakin panik dan bingung. Di tengah kepanikan, King David mencoba maju ke depan dan meminta tentara untuk membuka gerbangnya. Tak lama kemudian, King David malah terkena tembakan di kepalanya. Lalu terjadi kepanikan. Omar pun mendapatkan ide untuk pergi ke Gua Tambang Solomon, berharap lewat gua tersebut tak ada jalan keluar. Dan saat akan menuju ke gua, mereka bertemu lagi dengan 2 tentara yang meninggalkan Sarah. 2 orang tentara itu bermaksud ikut lagi dengan mereka, dan saat mereka pergi, para makhluk-makhluk tersebut mengejar mereka. Dan selagi bersembunyi, mendadak Rachel diserang oleh makhluk tersebut dan terluka di bagian lehernya. Fine, it's nothing. Saat berhasil kabur, salah satu tentara yang panik mulai mengancam mereka agar membunuh Rachel. Lalu tiba-tiba mereka diserang lagi, sehingga salah satu tentara yang ikut mereka menjadi korban. Mereka pun panik dan segera lari menuju ke gua. Saat ingin memasuki gua, Sarah menemukan pedang dan membawanya untuk berjaga-jaga. Di perjalanan, Rachel yang terlihat parah pun memperlihatkan tanda aneh yang dimana pupil matanya terlihat melebar dan menghitam. Dan yang jelas dia bukan membangkitkan Mangkyo Sharingan loh ya. Apaan sih, gak jelas anjir. Come on.
Dengan semangat juang yang tersisa, sebelum berubah menjadi monster seutuhnya, Rachel pun menembak kepalanya sendiri. Saat Sarah berusaha lari hanya bermodalkan pedang yang dia dapat, dalam kegelapan, Sarah yang panik secara tak sengaja menusuk ayah Omar. Dan sekarang yang tersisa tinggal Sarah, Kevin, dan Omar yang masih mencari jalan keluarnya. Mereka yang kelelahan pun hanya bisa duduk dan berdoa. Saat beristirahat, tak disangka Omar mendadak mengarahkan pistolnya ke mulutnya sendiri dan dalam keadaan panik, Kevin menyuruh Sarah untuk mematikan senter untuk bersembunyi. Di kondisi yang sangat gelap, tiba-tiba Sarah dikagetkan dengan penampakan iblis di hadapannya. Dan saat kacamata mendeteksi wajah, tak disangka sosok tersebut adalah adiknya yang sudah meninggal. Tanpa berbuat apa-apa, makhluk itu hanya pergi meninggalkan Sarah dan menggiring mereka ke jalan keluar. Saat tiba di luar, Sarah berusaha untuk menghubungi ayahnya dan ternyata entah dari mana dan kapan, Sarah ternyata sudah terinfeksi. Let's go, Dad. Oh my God, what's happening to me? Dan tanpa Kevin tahu, dia terus berlari keluar. Saat berhasil keluar, Kevin yang terkejut melihat Sarah pelan-pelan berubah menjadi iblis. Dan saat Sarah sudah berubah total, dengan smart glass yang masih terpasang, kita diperlihatkan ekspresi kebingungan dari Kevin. Saat Sarah terbang tinggi, kita diperlihatkan sekaligus ratusan orang yang juga sudah ikut berubah. Tamat. Walau alur ceritanya agak lambat, tetapi pengalaman menontonnya itu cukup unik dan menyenangkan sih menurut gue. Dan ada di beberapa adegan yang cukup membingungkan ya. Ya, walau ada beberapa yang kurang jelas kayak pemicu kejadiannya itu gimana dan apakah hanya di kota itu saja atau di negara lain juga terjadi hal yang sama. Nah, nggak tahu deh ya. Yang jelas bukan urusan gue. Gak jelas kampret. Dan kalau menurut gue sih ini film lebih ke genre adventure dibanding horror dan efek CGI-nya tuh agak kasar sih. Tapi ya lumayan lah buat tontonan dan jujur gue sebenarnya suka banget jenis film dokumenter kayak gini. Terasa lebih nyata aja gitu. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting sudah subscribe. Terima gaji. Harusnya terima AdSense ya. Ah ya sudahlah.